dari kelompok satu kewarganegaraan kelas 1A dengan perahu otak saya sendiri Kirana Samosir dengan NIM D1D1 22044 dengan rekan saya Media Sesnaga dengan NIM D1D1 22020. Saya Selvi Larissa Patasya Sihotam dengan NIM D1D1 22124. Saya Filial Pulita Mutanika dengan NIM D1D1 22050. Di sini kami akan mewawancarai 4 orang narasumber dengan profesi yang berbeda-beda tentang pendidikan kewarganegaraan, tuntutan, tantangan, dan kewajiban yang akan dilaksanakan di masa depan. Berikut adalah video. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Media Sesnaga dengan NIM D1D1 22020. Di sini saya sudah bersama salah satu narasumber saya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar kewarganegaraan. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu nih sama narasumber kita. Ini namanya siapa ya? Saya dengan nama Wahyu Fitrianus. Pekerjaan sehari-hari? Pekerjaan saya sebagai karyawan di toko. Oke, izin nih ya. Saya mau bertanya beberapa pertanyaan kepada saudara Wahyu. Apakah saudara Wahyu bersedia? Dan saya bersedia. Oke. Jadi saya bertanya tentang kewarganegaraan. Nah, pertanyaan saya yang pertama, menurut saudara Wahyu sendiri, apakah pendidikan kewarganegaraan itu masih terbilang penting? Ya masih. Mengapa saudara Wahyu mengatakan seperti itu? Ya karena pendidikan kewarganegaraan itu mengajarkan kita tentang mengenal budaya kita lebih dekat lagi dan mengenal tentang susunan pemerintahan. Baik. Kemudian yang kedua, dalam mata kuliah PKN, menurut Wahyu, materi apa saja yang perlu diajarkan? Ya materi-materi yang seperti lebih luas lagi, bukan seperti di SMA, seperti pengenalan tentang pemahaman tentang lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan Indonesia dan sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga, apa yang menjadi tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa depan? Jadi dengan adanya tuntutan tersebut, bangsa Indonesia juga memerlukan yang namanya kebutuhan. Nah, untuk menghindari tuntutan tersebut, kebutuhan apa yang harus diadakan? Ya kebutuhan seperti kebutuhannya bahwa bangsa Indonesia itu harus mempelajari tentang kebudayaan yang ada di Indonesia dan harus mempelajari tentang sistem kebudayaan mereka sendiri. Khususnya pada generasi muda. Iya betul. Kemudian yang terakhir, pernahkah saudara berpikir berapa lama lagi NKRI ini akan eksis ke depan? NKRI akan eksis ke depannya beberapa lama lagi akan tetap eksis. Berarti nggak ada kemungkinan kalau NKRI itu bakal down kayak gitu. Tergantung masyarakat sendiri. Bagaimana mereka menjaga kebudayaan dan pemerintahan mereka sendiri. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ya, sama-sama. Saudara Wahyu. Sama-sama. Sekian dulu pertanyaan dari saya. Ya, Terima kasih. sama-sama. Halo, saya Filial Punita Brutarigan. Saya akan mewawancarai yaitu profesi tentang seorang ibu rumah tangga, jadi tanggapan tentang kewarganegaraan. Halo Bu, Ya. saya minta izin untuk Ibu memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan saya Astuti. Saya sebagai ibu rumah tangga. Iya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yaitu tentang kewarganegaraan Bu. Pertama, apakah masih penting kewarganegaraan sekarang ini Bu, atau untuk mata kuliah pembelajaran kewarganegaraan? Ya penting sih supaya anak tuh nggak lupa kan tentang kayak norma Pancasila, kayak norma-norma yang lainnya. Berarti alasannya itu Bu, supaya anak itu mengerti tentang perilaku. Gitu. Ya Bu, yang pertanyaan kedua itu dalam mata kuliah PKN, materi apa saja yang sebaiknya diajarkan? Materi Pendidikan pendidikan kewarganegaraan kayak sikap berperilaku, keagamaan. berarti materi itu kayak tentang agama, norma. Norma. Ya. Yang pertanyaan ketiga Bu,
apa yang menjadi tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depan jika kewarganegaraan tidak diterapkan? Supaya anak-anak menghargai peraturan yang ada di kewarganegaraan Indonesia. Berarti tantangan itu supaya bangsa Indonesia itu di masa depan supaya mengenal gitu budaya Ya. dan norma-normanya gitu ya Bu. Yang pertanyaan yang keempat Bu, pernahkah berpikir berapa lama lagi NKRI akan eksis? Maksudnya akan maju Bu? Berapa lama, misalnya 2 tahun atau Indonesia akan eksis 3 tahun atau 6 bulan gitu. Bagaimana pendapat Ibu gitu? Berapa lama NKRI akan maju gitu? Kalau modernisasi, Ya modern. kalau modernisasi digital, era digital maju pesat, Iya. Berapa tahun gitu atau berapa bulan menurut Ibu gitu? mungkin 3 tahun akan maju gitu. mungkin kalau misalnya kan era digitalisasi kan semakin berkembang, mungkin kemungkinan 2 tahun atau 3 tahun. Berarti akan maju gitu. Itu saja pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Ya. Terima kasih Bu. Selamat sore Bapak, perkenalkan sebelumnya nama saya Tranda Samosir dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, mahasiswi Universitas Jambi. Izin bertanya Pak, sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri? Ya. Nama saya Haspian, tinggal di daerah Telanepura, Kota Madia Jambi. Profesi sehari-hari saya sebagai ojol Maxim. Izin Pak bertanya-tanya tentang ilmu pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, apakah menurut Bapak seberapa penting pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan bagi saya pribadi itu sangat penting sekali. Apa yang menjadi alasan pendidikan kewarganegaraan tadi sangat penting sekali Pak? Untuk dasar kita membela negara dari ancaman luar negeri. Menurut Bapak di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan apa sih yang harus dipelajari Pak? Yang harus kita pelajari kalau di pendidikan kewarganegaraan itu tentang Undang-Undang Dasar 45 serta haluan negara. Ya. Apa menurut Bapak apa yang menjadi tuntutan di Indonesia di masa depan nanti Pak? Tuntutan kita di masa depan ini tentang skill tenaga kerja, yang mana seperti kita ketahui kita telah banyak kedatangan dari tenaga kerja asing. Jadi kalau kita mempunyai skill yang lebih dari mereka, berarti kita mempunyai nilai jual yang tinggi. Jadi apa yang menjadi kebutuhan bangsa Indonesia di masa depannya nanti Pak? Kebutuhan bangsa Indonesia yang ke depan, kita bisa untuk menambah income pendapatan, bisa menambah income pajak dalam rangka untuk membiayai keperluan negara. Nah, menurut Bapak apa menjadi tantangan bangsa Indonesia di masa depannya nanti Pak? Tantangan di masa depan kita harus bisa bersaing, karena di era sekarang era digital, jadi orang luar negeri bisa masuk ke sini. Jadi kita harus bisa bersaing untuk minimal kita harus bisa menyamai dengan keahlian mereka. Nah, menurut Bapak NKRI ini akan berapa lama lagi sih eksisnya Pak? Kalau menurut saya pribadi sekitar 40 tahun ke depan baru bisa lanjut lagi. Terima kasih Pak sebelumnya bincang-bincangnya. Selamat sore. Terima kasih. Selamat pagi semua. Di sini saya Serli Marisa Patasya Siotang dengan NIM G1D1222124 ingin melakukan kegiatan wawancara seorang masyarakat ataupun narasumber kita. Mari kita panggilkan narasumbernya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Nama saya Amos Mendes Nababan. Pekerjaan Bapak apa? Sebagai pegawai pabrik swasta, pabrik industri. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai mata kuliah kewarganegaraan di kampus saya. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak ini, bagaimana menurut Bapak, apakah penting pendidikan kewarganegaraan dan apa alasan Bapak? Menurut saya sih kalau pendidikan kewarganegaraan ya penting untuk semua bagian struktur masyarakat, karena ya dimana makin tahun ke tahun itu masyarakat itu semakin kurang untuk pemahaman tentang ideologi Pancasila tersebut atau pemahaman negara. Alasannya itu apa Pak?
ya supaya semua elemen masyarakat itu paham apa itu kewarganegaraan. Oke, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya lagi Pak. Tadi kan kata Bapak mata kuliah PKN itu sangat penting di kampus. Nah, jadi materi apa yang saja yang sebaiknya diajarkan di mata kuliah PKN tersebut? Materinya nggak usah jauh-jauh sih kalau menurut saya. Kayak seperti gimana dulu pas pelajaran SD, SMP, SMA. Untuk pemahaman dasar aja sih, seperti pemahaman ideologi Pancasila atau untuk struktural kewarganegaraan itu bagaimana dan peraturan-peraturan yang ada. Sampai situ saja mungkin sih udah cukup untuk pemahamannya. Oke, baik. Dan pertanyaan yang selanjutnya ingin saya tanyakan, apa yang menjadi tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depan menurut Bapak? Kebutuhannya. Ini saya jawab tantangannya aja ya. Kalau tantangannya sih Tuntutannya dahulu Pak. tuntutannya. Kalau tuntutannya ya dikembalikan lagi ke pemerintahnya sih, untuk Kementerian Pendidikannya, bagaimana untuk mengatur segmen pendidikan untuk di bagian sekolah dasar maupun menengah dan di masa kuliah ini. Nah juga tantangan yang ada itu karena sudah makin berkurangnya sifat kewarganegaraan itu, jadinya sudah sulit sih untuk merubahnya. Tapi tidak masalah sih untuk ada perubahan-perubahan dari titik awal untuk perubahan tersebut. Nah, kebutuhannya apa Pak? Kebutuhan Indonesia di masa depan. Kebutuhan Indonesia di masa depan. Kebutuhannya sih dari pangan dan sandang sih masih kurang di negara ini. Kalau untuk bangunan atau infrastruktur yang lainnya sih udah bisa sih, udah mantep sih menurut saya. Contoh pangan atau apanya tadi Pak? Apa? Makanan sih, makanan dan pakaian soalnya masih banyak. Seperti bahan-bahan pokok ya Pak? Iya. Oke, terima kasih Pak. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, pernahkah Bapak berpikir berapa lama NKRI akan eksis? Enggak pernah berpikir seperti itu sih, cuman ya makin hari sih makin kemari makin berkurang. Untuk apa tadi, Pancasila ya? Kewarganegaraan. Untuk kewarganegaraan sih banyak sih yang terkecoh dengan, atau gimana ya, apa dibilang, seperti makanan diadu domba gitu, jadinya gampang terpecah belah dengan suatu permasalahan. Itu aja sih menurut saya. Berarti kesimpulannya Bapak nggak pernah berpikir kalau NKRI itu akan eksis? Iya, NKRI itu nggak bakal pudar gitu maksudnya. Nggak akan eksis maksudnya lebih ke modernnya gitu loh Pak? Mungkin sih bisa sih, karena kan sekarang udah mulai ada banyak perubahan-perubahan itu dari setiap kewarganegaraan masyarakat yang ada. Baik, terima kasih Pak atas waktunya karena saya sudah mewawancarai Bapak. Oke, sekian dari kegiatan wawancara saya. Terima kasih, lebih kurang jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa.